Pernahkah Anda melihat mainan telepon-teleponan yang terbuat dari dua kaleng yang dihubungkan dengan seutas benang? Kalau satu sisi ditarik atau digetarkan, sisi lainnya pasti akan ikut bergetar, kan? Nah, keluarga kita itu persis seperti itu. Keluarga adalah sebuah sistem. Setiap anggota keluarga terhubung erat. Ketika satu orang mengalami guncangan hebat, seluruh keluarga akan merasakannya. Ini sangat terasa dalam keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau ABK. Data menunjukkan bahwa tingkat stres dalam pernikahan orang tua ABK itu sangat tinggi. Seringkali tanpa disadari terbentuk pola yang tidak sehat. Misalnya, salah satu orang tua, biasanya ibu, menjadi semacam manajer kasus. Ia yang mengatur semua jadwal terapi, janji dokter, dan segala kebutuhan anak. Ia menjadi terobsesi karena memang harus. Sementara itu, orang tua yang lain, seringkali ayah, menjadi seorang pelarian. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, lembur, atau kegiatan di luar rumah. Ia merasa tidak berdaya di rumah, jadi ia mencari pelarian di tempat lain yang membuatnya merasa lebih kompeten. Pola manajer dan pelarian ini, percayalah, adalah resep menuju bencana dalam pernikahan. Tapi, ada satu lagi anggota keluarga yang seringkali terlupakan di tengah badai ini. Siapakah mereka? Saudara kandung dari anak berkebutuhan khusus. Dalam dunia psikologi, mereka terkadang disebut sebagai glass children atau anak kaca. Kenapa kaca? Karena kita, para orang tua, seringkali melihat menembus mereka. Pandangan kita terlalu fokus pada anak yang berkebutuhan khusus, sehingga kehadiran dan kebutuhan saudara kandungnya menjadi transparan, tidak terlihat. Mereka diharapkan untuk selalu pengertian, selalu sabar, dan tidak pernah membuat masalah. Mereka tumbuh dengan perasaan harus menjadi sempurna agar tidak menambah beban orang tua. Beban ini sangat berat untuk pundak kecil mereka. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menjaga keutuhan dan kedamaian keluarga di tengah situasi yang penuh tantangan ini? Ingat, kedamaian itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Kedamaian membutuhkan strategi, bukan hanya sekadar harapan. Ini bukan tentang menghilangkan badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan bersama-sama. Mari kita bahas beberapa langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Langkah praktis yang pertama adalah menciptakan ritual pernikahan tanpa anak. Kedengarannya sulit, tapi sebenarnya sederhana. Coba dedikasikan waktu 15 menit saja setiap hari untuk berbicara dengan pasangan Anda. Syaratnya cuma satu, topik pembicaraannya tidak boleh tentang anak sama sekali. Bicarakan tentang hal lain, mungkin tentang hobi yang sudah lama terlupakan, berita lucu yang Anda baca hari ini, atau bahkan mimpi-mimpi konyol saat Anda berdua masih pacaran dulu. 15 menit ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk mengingatkan diri Anda berdua bahwa hubungan kalian lebih dari sekadar rekan kerja dalam proyek besar mengasuh anak. Kalian adalah pasangan, kekasih, dan sahabat. Ritual kecil ini bisa mengisi kembali tangki cinta dalam pernikahan Anda yang mungkin sudah hampir kering. Selanjutnya, langkah praktis yang kedua, mari kita bicara tentang para anak kaca. Kita perlu melakukan validasi emosi untuk mereka. Caranya, berikan mereka waktu eksklusif. Tidak perlu lama. 10 menit setiap hari sudah sangat berarti. Selama 10 menit itu, dunia Anda hanya untuknya. Matikan ponsel, jauhkan laptop, dan fokus sepenuhnya pada dia. Tanyakan harinya, dengarkan ceritanya. Dan ini yang paling penting, izinkan mereka untuk mengeluh. Biarkan mereka mengekspresikan perasaan negatif mereka tentang situasi di rumah. Misalnya, jika sang kakak tiba-tiba berkata, "Aku benci deh, adik berisik terus. Aku gak bisa konsen belajar." Reaksi pertama kita mungkin ingin memarahinya. "Hus, gak boleh ngomong gitu. Kasihan adikmu. Tolong, jangan lakukan itu." Memarahi mereka hanya akan membuat mereka merasa bersalah atas perasaan mereka sendiri. Perasaan itu akan mereka pendam
dan bisa berubah menjadi kebencian di kemudian hari. Sebaliknya, cobalah validasi perasaannya. Anda bisa menjawab seperti ini, "Oh ya kak, iya ya, suaranya memang kencang sekali. Ibu juga kadang-kadang pusing dengarnya. Terima kasih ya, kakak sudah sabar banget selama ini. Kamu hebat." Dengan jawaban seperti itu, ia merasa dimengerti. Perasaannya diakui, bukan dihakimi. Ia tahu bahwa tidak apa-apa merasa kesal, dan ia tahu bahwa Anda melihat kesabarannya. Validasi sederhana ini adalah benteng yang melindungi hati mereka dari tumbuhnya benih-benih kebencian. Menjaga keluarga tetap utuh saat merawat anak berkebutuhan khusus adalah sebuah maraton, bukan sprint. Akan ada hari-hari yang sangat berat, tapi juga akan ada momen-momen kebahagiaan yang luar biasa. Dengan strategi yang tepat, dengan menyisihkan waktu untuk pasangan dan juga untuk anak-anak kita yang lain, kita bisa melewati badai ini bersama-sama. Bukan sebagai individu yang terpecah belah, tapi sebagai satu kesatuan keluarga yang semakin kuat. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi dan belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.